pagi. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa, berkat pemeliharaan penyertaan yang selalu baru setiap hari. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti isi hatimu ya Bapa, dan juga yang terutama kami melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sebelumnya saya akan bacakan dalam Yohanes 11 ayat 1 dengan firman Tuhan. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya ulangi kembali. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 17. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Renungan pagi hari ini saya beri judul, tidak ada kata terlambat. Saya terberkati dengan cerita tentang Lazarus ini. Bagaimana iman seseorang itu diuji. Iman seseorang itu benar-benar kita harus menghadapi sesuatu yang kelihatannya terlambat. Kita harus menghadapi sesuatu yang ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak jawab. Ketika Marta dan Maria mengabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, inginnya tuh Maria dan Marta inginnya Yesus itu cepat datang. Supaya apa? Supaya Yesus itu menjamin Lazarus supaya sembuh. Jangan sampai mati. Ada 4 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur memang tidak mudah. Bersyukur untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu mungkin seperti kita mendapat lotre atau kita mendapatkan kelahiran anak yang baru. Ada sukacita yang luar biasa. Kita bisa bersyukur. Kita bisa melompat kegirangan. Tapi ketika ada sesuatu seperti sakit penyakit, seperti kecelakaan, sesuatu yang tidak baik, di mana kita diharuskan untuk selalu bersyukur buat segala sesuatunya. Jangan pernah kita komplain dengan Tuhan. Jangan pernah kita berkata, Tuhan tidak dengar doa kita. Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Yang pertama kita harus bersyukur. Kita harus selalu, dalam keadaan apapun, kita harus selalu bersyukur. Yang pasti ketika masalah persoalan itu ada, yang kedua kita harus berdoa. Kita harus datang kepada Tuhan. Memang Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu mengerti dan sangat-sangat
mengetahui persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau kita datang pada Dia, memberitahukan kepada Dia, berdoa kepada Dia. Dan juga yang terutama, ketika kita berdoa, kita harus punya iman yang kuat. Iman yang teguh. Jangan iman yang setengah-setengah. Yang ketiga, ketika masalah datang, kita jangan mengeluh. Kita jangan seperti orang dunia, mungkin kita berkata, sial benar nih hari ini. Sial banget. Kenapa ini terjadi? Jangan mengeluh ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita berdoa, kita datang pada Dia, kita nyatakan masalah persoalan kita. Tapi kok seperti Tuhan gak jawab. Sepertinya kok terlambat. Seperti Lazarus ini. Ketika Maria dan Marta mengirimkan berita kepada Yesus supaya Yesus datang, mungkin secara kita sebagai orang-orang percaya, mungkin seperti kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menjamah datang kepada kita, menjamah hidup kita, Dia mengubahkan hidup kita, menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Memang nggak setiap doa itu pasti Tuhan jawab dengan cepat. Lebih banyak Tuhan itu menjawab di ujung-ujung masalah kita. Tujuannya apa? Supaya kita dewasa dalam pengirian kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita percaya penuh. Makanya ketika kita berdoa, kita harus punya iman. Iman yang kuat. Kita harus percaya. Sekalipun itu kelihatannya bagi manusia terlambat seperti Lazarus ini, dia udah mati. Secara logika manusia kan udah mati, udah. Mungkin mereka tidak mengharapkan dibangkitkan. Terkadang iman seseorang itu diuji. Mampu gak Tuhan itu melakukan segala sesuatunya? Memang dikatakan di sini juga dikatakan bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di ayat 4 dikatakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Memang ketika Lazarus dibangkitkan, orang mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi Marta dan Maria, saudara Lazarus itu. Dalam keadaan sedih, melihat Lazarus dibangkitkan, sukacitanya luar biasa sekali. Dan dia katakan, Marta ketika Yesus hampir sampai di rumah Marta dan Maria, dikatakan apa? Yesus, kalau engkau datang lebih cepat, mungkin Lazarus nggak akan mati. Mungkin dia berkata dengan kesedihan. Dia katakan dengan tangisan yang luar biasa. Ketika orang ditinggalkan oleh orang yang dikasih, pasti orang itu akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Jadi, jangan pernah mengeluh ketika sesuatu terjadi. Saya teringat dengan sebuah cerita seorang penginjil yang pergi ke Afrika untuk penginjilan. Dia bersama istri, dia pergi, dia mau menginjili orang-orang Afrika yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka sampai di Afrika itu untuk masuk ke desa itu, mereka ditolak. Mereka tinggal di luar desa itu. Dia mau menginjili nggak bisa, ditolak. Sampai beberapa waktu kemudian, ada seorang anak kecil yang dilayani. Ketika dilayani, mungkin udah itu, setelah itu pergi mungkin. Mereka di situ terus mencoba, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya apa? Ketika istrinya hendak melahirkan, istrinya mati. Penginjil ini begitu kecewa. Dia sangat-sangat kecewa. Dia kembali, anaknya dikasih ke orang, dia kembali, dia nikah lagi, akhirnya dia mabuk-mabukan. Sehingga pada suatu kali, ketika dia sudah tua, sakit-sakitan, anaknya itu mencari dia. Yang telah dikasih ke orang mencari dia.
Dan juga anak kecil yang dilayani itu ternyata sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia memenangkan desa itu. Dia memenangkan desa-desa sekitarnya. Desa itu menjadi desa orang-orang Kristen semua. Dan juga Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang melayani. Anaknya dikirim mencari dia. Pada akhir hidupnya, anaknya melayani dia. Dan dia minta ampun. Akhirnya dia bertobat. Kemudian meninggal. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Walaupun kelihatannya terlambat. Walaupun ketika melayani, mereka sangat kecewa ketika apa yang dilakukan tidak berhasil. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Sesuatu yang kelihatan terlambat, yang sudah tidak mungkin diubah lagi, tapi buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Segala sesuatu yang ditaburkan itu tidak akan terbuang percuma. Dia akan terus tumbuh. Kita nggak perlu tahu kapan itu akan bertumbuh. Mungkin setelah kita mati, 1 generasi, 2 generasi lewat, mungkin itu rencana Tuhan baru terlaksana. Kita nggak tahu. Tugas kita hanya untuk melayani dan menabur. Selebihnya yang menumbuhkan adalah Roh Kudus. Dan yang keempat, kembali bersyukur dan selalu bersyukur. Kita sebagai anak Tuhan harus semakin hari semakin dewasa. Kita boleh mengalami masalah persoalan yang mungkin juga menakutkan, seperti saya mengalami sakit COVID ini juga. Saya juga terpapar. Saya juga mengalami yang namanya sakit, yang merasa nafasnya juga tinggal setengah-setengah. Rasanya, wah, jangan-jangan ini akhir hidup saya. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Ketika saya dites, wah, positif. Saya nggak mengeluh pada Tuhan. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Saya nggak pernah seperti itu. Saudara harus tahu, ketika kita mempertanyakan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kita mendakwa Tuhan. Ketika kita mempertanyakan Tuhan, artinya kita mengatakan bahwa Tuhan itu terbaik. Dia tidak baik. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah mempertanyakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita berdoa. Kita berdoa dan berdoa sampai Tuhan menjawab. Sekalipun Tuhan tidak menjawab juga kita nggak perlu mempertanyakan. Kenapa? Yang seperti saya katakan bahwa rencana Tuhan itu terjadinya kita nggak tahu kapan. Kapan itu akan bertumbuh. Sesuatu yang sudah kita tabur itu kapan bertumbuh. Itu kita tidak pernah tahu. Yang tugas kita adalah melayani. Kita menabur. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu tugas kita. Selebihnya biar Tuhan yang menjadi bagian Tuhan untuk memberkati hidup kita. Di dalam setiap masalah yang anak Tuhan alami, pasti rencana Tuhan yang akan digenapi. Jadi, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika masalah terjadi, Tuhan mau kita semakin hari semakin naik. Tuhan mau kita semakin hari semakin mengenal Dia. Kita kenal. Kita harus akrab dengan Tuhan. Kita harus melekat. Kita harus bukan hanya melekat, kita harus menyatu dengan Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan itu adalah roh. Kita harus hidup secara roh juga bersama dengan Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini renungan boleh membuka wawasan kita bahwa tidak selalu apa yang kita minta atau tidak selalu apa yang kita doakan Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi pasti Tuhan akan menjawab. Tapi sesuai dengan rencananya Tuhan dan waktunya Tuhan. Satu hari
2 hari, setahun, 2 tahun, atau 100 tahun lagi baru Tuhan jawab. Kita nggak tahu. Tugas kita layani dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat ya Bapa. Firman-Mu menguatkan kami. Cerita tentang Lazarus ini boleh menyentuh hati kita semua. Bagaimana Tuhan dengan sengaja tinggal. Dan juga ketika Tuhan tinggal, Tuhan mau kita lebih percaya lagi kepada Dia. Tuhan mau iman kita semakin hari semakin kuat. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sengaja tinggal, walaupun ini menyakitkan buat Maria dan Marta, itu juga menyakitkan buat Bapa kita di surga, buat Tuhan Yesus menyakitkan. Bagaimana Yesus juga menangis ketika melihat kesedihan dari Marta dan Maria, dan juga orang-orang Yahudi di tempat itu. Sebenarnya Tuhan gak mau sengaja memperlambat pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tapi Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, permasalahan kita, Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati dan selamat beraktivitas. Amin.